Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi teman-teman kemanapun dan dimanapun teman-teman berada. Sebelum masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pastikan semua teman-teman sudah berdoa ya, agar Allah menambahkan ilmu kepada teman-teman dan memberikan kefahaman. Nah, untuk pijakan pembelajaran yang pertama, pastikan semua teman menonton videonya dari awal sampai tuntas. Yang kedua, pastikan semua teman fokus mendengarkan informasi yang disampaikan di dalam video. Yang ketiga, pastikan saat selesai teman-teman menonton videonya, pastikan semua teman merapihkan kembali alat tulis yang sudah digunakan oleh teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas tema terlebih dahulu ya, yang untuk tema 2 selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi kelas 4. Nah, kemarin kita sudah membahas macam-macam sumber energi. Sekarang kita akan membahas terkait manfaat energi. Nah, di sini di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 46 yang artinya Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagai dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, mudah-mudahan kamu bersyukur. Selanjutnya ada pengertian dari energi. Kalau pekan lalu sudah belajar tentang pengertian sumber energi. Nah, sekarang pengertian dari energi, yaitu energi diantaranya sebagai kemampuan dalam melakukan usaha atau kerja. Energi merupakan besaran yang kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat dirubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Nah, di sini ada manfaat energi dari matahari ya, teman-teman. Yang pertama, mengeringkan baju. Ini adalah contoh dari manfaat energi matahari. Yang kedua, ada mengeringkan makanan. Ini juga dari energi matahari. Yang ketiga, ada menghasilkan listrik tenaga surya. Ini juga manfaat dari energi matahari. Yang keempat, menjaga kesehatan tulang. Nah, teman-teman bisa berjemur di pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 9. Itu mataharinya masih bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang kita. Nah, yang kelima ada penerangan alami. Nah, untuk manfaat energi matahari ini juga untuk menerangi bumi kita. Jika tidak ada matahari, maka bumi kita akan gelap. Jadi manfaat energi matahari ini juga untuk menerangi bumi kita. Selanjutnya ada membantu pertumbuhan pada tumbuhan. Ini juga salah satu manfaat dari energi matahari. Selanjutnya, untuk mengurangi pemakaian sumber energi yang tak terbarukan, kita dapat menggunakan energi alternatif. Apa itu energi alternatif, teman-teman? Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari minyak bumi. Nah, di sini teman-teman ada lagu tema yang akan kita nyanyikan bersama-sama.
Di sini ada nada kemarin paman datang. Ustazah yakin teman-teman pasti sudah tahu ya nadanya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ustazah hitung. 1, 2, 3. Energi alternatif pengganti minyak bumi. Keuntungannya jumlahnya banyak, mudah didapat, tak cepat habis. Selain itu, tak menimbulkan polusi bagi lingkungan. Energi alternatif itu banyak macamnya. Energi angin, energi air, dan matahari, juga biogas, gelombang laut, dan panas bumi, semua ada di alam. Teman-teman boleh menyanyikan lagunya bersama bunda-bunda di rumah. Dengan ayah, dengan bunda, kakak, boleh dinyanyikan bersama-sama. Nah, selanjutnya kita langsung ke pembahasan muatan pelajaran kita ya teman-teman. Di sini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 4, yaitu tentang persamaan dan perbedaan teks lisan dan teks tertulis. Pekan lalu kita sudah membahas terkait pengertian dari teks lisan, teks tertulis, dan teks visual. Sekarang kita akan membahas persamaan dan perbedaan dari teks lisan dan teks tertulis. Sebelumnya kita ke pengertiannya dulu ya teman-teman. Teks lisan. Teks lisan adalah suatu teks yang disampaikan melalui suara dengan cara dibacakan kepada pendengar, atau teks yang diberikan secara langsung melalui mulut. Nah, bagaimana ya cara meringkas teks lisan? Yang pertama, dengarkan baik-baik teks yang disampaikan secara lisan oleh seseorang. Nah, tadi sudah disampaikan ya, biasanya teks lisan ini bisa dibacakan oleh seseorang atau bisa langsung disampaikan melalui mulut seseorang. Yang kedua, tentukan ide atau gagasan pokok dari teks lisan tersebut. Teman-teman sudah tahu ya apa pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Yang ketiga, setelah mengetahui gagasan atau ide pokok teks, kembangkanlah sesuai dengan gagasan pokok itu dengan kalimatmu sendiri, tetapi jangan sampai keluar dari topik teks lisannya. Selanjutnya ada contoh dari teks lisan. Yang pertama ada berita yang disampaikan di televisi atau di radio. Ini adalah contoh dari teks lisan. Yang kedua ada pidato. Di sini ada salah satu tokoh yang bernama Pak Prabowo sedang berpidato di halayak umum. Ini juga termasuk contoh dari teks lisan. Yang ketiga ada demo. Biasanya di demo ini ada salah satu pemimpin demo yang mensuarakan tuntutan dari demo tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks lisan juga karena pemimpin demo tersebut langsung mensuarakan suaranya secara langsung melalui mulut seseorang atau mulut pendemonya. Selanjutnya ada teks tertulis. Nah, teks tertulis artinya suatu teks yang disampaikan melalui aksara yang dituliskan pada medium kertas atau teks yang diberikan secara ditulis atau tertulis yang sifatnya tidak langsung. Nah, contoh dari teks tertulis itu sendiri yaitu ada majalah, koran, dan tabloid. Ini adalah contoh dari teks tertulis karena pesan yang disampaikan melalui aksara yang dituliskan di medium kertas. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan dalam membuat ringkasan teks tertulis dan teks lisan.
Membuat ringkasan bisa bersumber dari teks tertulis, bisa juga dari teks lisan. Karena teks yang diringkas disajikan dalam bentuk berbeda, maka terdapat pula perbedaan dalam membuat ringkasan keduanya. Berikut penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan keduanya. Nah, persamaan teks tertulis dan teks lisan. Dalam membuat ringkasan, baik itu dari teks tertulis maupun teks lisan, dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menulis gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Yang kedua, mengetahui yang menjadi kesan umum dari teks yang diringkas. Yang ketiga, menulis kalimat baru dengan berdasar pada kesan umum tadi, juga gagasan pokoknya. Nah, maksudnya di sini teman-teman silakan cari gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Kemudian, teman-teman juga harus mengetahui kesan apa yang disampaikan oleh si penulis. Yang ketiga, teman-teman menulis kalimat baru berdasarkan dengan kesan apa yang disampaikan si penulis tadi. Juga teman-teman harus menentukan gagasan pokoknya terlebih dahulu ya, agar teman-teman bisa dalam meringkasnya. Yang selanjutnya ada perbedaan teks lisan dan teks tertulis. Nah, di sini perbedaannya yang pertama, meringkas teks tulisan dilaksanakan dengan cara membaca teks secara seksama, bisa sekali ataupun 2 kali hingga paham. Yang kedua, meringkas teks lisan dilaksanakan dengan mendengarkan teks lisan yang dibacakan. Dengarkan dengan seksama dan berulang hingga paham. Nah, perbedaannya kalau teks tertulis ini, teman-teman membaca teks secara berulang. Bisa 1 sampai 2 kali sampai teman-teman paham. Kalau teks lisan, teman-teman mendengarkan teks yang dibacakan oleh seseorang. Atau teman-teman bisa mendengarkan di dalam video atau berita atau pidato yang tadi sudah Ustazah sampaikan di contoh teks lisan. Teman-teman boleh dengarkan secara seksama dan berulang hingga teman-teman paham. Selanjutnya ada proyek yang harus teman-teman kerjakan di rumah. Nah, di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaannya yang aman? Nah, di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Nah, sekarang coba amati pada gambar berikut dan sampaikan pendapat teman-teman. Nah, proyek teman-teman adalah menuliskan menurut pendapat teman-teman mengenai gambar tentang perilaku, dampak, dan cara aman dalam bermain. Ya, di situ banyak sekali ya. Ada teman yang duduk di atas atap. Apakah itu dampaknya apa dan cara aman bermainnya itu bagaimana ya sebaiknya? Dan silakan teman-teman amati. Sampai di sini, alhamdulillah sudah tuntas pembahasan materinya teman-teman. Selamat mengerjakan proyeknya ya dan semangat. Nah, sebelum Ustazah tutup, pastikan teman-teman mengulangnya kembali pembahasan yang sudah Ustazah sampaikan. Dan teman-teman pelajari kembali ya di rumah. Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Ustazah izin memimpinnya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.